Tengah malam, di sawah desa Wonokerto, Pak Sutrisno terbangun mendengar tangisan bayi dari arah pohon beringin keramat. Bersama Bu Wati, mereka menemukan anak perempuan berusia 7 tahun dengan mata hitam pekat, duduk sambil tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-gigi tajam. "Pak De, Bude, aku sudah menunggu kalian lama," bisik anak itu dengan suara dewasa. Di sekelilingnya, bangkai burung berserakan dengan mata yang dicungkil. Pak Sutrisno dan Bu Wati sudah menikah 20 tahun tanpa pernah dikaruniai anak. Setiap malam mereka berdoa memohon keturunan. Bahkan Bu Wati sering pergi ke dukun dan membeli jimat kesuburan. Obsesi mereka terhadap anak membuat mereka putus asa dan siap melakukan apapun untuk mendapatkan seorang anak. Malam itu berbeda. Pukul 03.00 dini hari, tangisan bayi yang memilukan terdengar dari arah pohon beringin keramat di ujung desa. Tangisan itu begitu nyaring hingga membangunkan Pak Sutrisno dari tidur lelapnya. Yang aneh, tangisan itu terdengar seperti bayi, tetapi ada sesuatu yang salah. Nadanya terlalu dalam, terlalu berkembang untuk bayi sungguhan. "Bu, dengar itu. Ada bayi menangis," bisik Pak Sutrisno sambil mengguncang bahu istrinya. Bu Wati bangun dengan mata masih setengah tertutup. "Bayi, di mana?" Mereka berdua mendengarkan dengan seksama. Tangisan itu semakin keras, disertai dengan suara aneh seperti cakar yang menggaruk kulit kayu. Pak Sutrisno mengambil senter dan parang, sementara Bu Wati mengikuti di belakangnya sambil membawa selendang. Ketika mereka mendekat ke pohon beringin, tangisan tiba-tiba berhenti. Yang tersisa hanya keheningan yang mencekam dan aroma bunga cempaka busuk yang menyengat. Di bawah pohon, mereka melihat sosok kecil duduk membelakangi mereka. "Anak kecil, kau siapa? Kenapa sendirian di sini?" panggil Pak Sutrisno dengan suara bergetar. Sosok itu perlahan berbalik. Yang mereka lihat membuat darah mereka membeku. Seorang anak perempuan berusia sekitar 7 tahun dengan wajah cantik, namun mata hitam legam tanpa bola mata putih. Bibirnya tersenyum lebar hingga hampir mencapai telinga, memperlihatkan deretan gigi kecil yang runcing seperti jarum. Rambutnya hitam panjang bergerak-gerak sendiri meskipun tidak ada angin. "Pak De, Bude, aku sudah menunggu kalian datang," kata anak itu dengan suara yang terdengar seperti perempuan dewasa yang diperlambat. Di sekeliling tempat duduknya berserakan bangkai burung dengan mata yang dicungkil dan sayap yang dirobek. Darah segar masih menetes dari paruh-paruh yang terbuka. Bu Wati mundur beberapa langkah, tetapi obsesinya terhadap anak membuat dia tidak bisa pergi begitu saja. Meskipun ketakutan, dia melihat sosok anak yang sudah lama didambakannya. "Nak, siapa namamu? Di mana orang tuamu?" tanya Bu Wati dengan suara bergetar, berusaha mengabaikan pemandangan mengerikan di sekitar anak itu. Anak perempuan itu berdiri dengan gerakan yang tidak alami. Tubuhnya bangkit tanpa menggunakan tangan atau kaki, seperti ditarik oleh benang tak kasat mata. Ketika berdiri, terlihat bahwa kaki-kakinya tidak menyentuh tanah, melayang sekitar 5 cm di atas rumput berdarah. "Namaku Kirana," jawab anak itu sambil memiringkan kepala dengan sudut yang tidak mungkin dilakukan manusia normal. "Orang tuaku sudah lama pergi. Sekarang aku sendirian dan lapar." Pak Sutrisno melihat sesuatu yang membuatnya ingin berlari. Di belakang Kirana, bayangan di tanah tidak menunjukkan sosok anak kecil, tetapi sosok perempuan dewasa dengan rambut panjang dan kuku yang mencakar tanah. "Lapar? Kamu mau makan apa, nak?" tanya Bu Wati, masih berusaha bersikap seperti berbicara dengan anak normal. Kirana tersenyum semakin lebar, kali ini giginya tampak semakin tajam dan mulai mengeluarkan saliva berwarna kehitaman. "Aku lapar, mata yang masih hangat dan basah, yang bisa bergerak-gerak ketika aku gigit." Sambil berkata begitu, Kirana mengangkat tangan kecilnya yang ternyata memiliki kuku panjang seperti cakar.
Di sela-sela kukunya masih tersangkut potongan daging dan bulu burung. Tadi aku makan mata burung-burung itu, tapi tidak kenyang. Aku mau mata yang lebih besar. Lanjut, Kirana sambil melangkah melayang ke arah pasangan itu. Pak Sutrisno akhirnya sadar betapa berbahayanya situasi ini. Dia menarik tangan Buwati untuk mundur, tetapi istrinya malah melangkah maju. Tidak, Pak. Lihat, dia masih anak kecil. Pasti dia kelaparan dan bingung. Kita harus bantu dia, bisik Buwati dengan mata berkaca-kaca. Bu, ini bukan anak biasa. Lihat matanya, lihat kukunya, bisik Pak Sutrisno panik. Tetapi Buwati sudah terlalu larut dalam obsesinya. 20 tahun tanpa anak membuat dia tidak peduli betapa anehnya Kirana. Kirana sayang ikut dengan Bude ya. Bude punya makanan enak di rumah, kata Buwati sambil mengulurkan tangannya, mengabaikan peringatan suaminya. Kirana menatap tangan Buwati dengan mata hitam legamnya. Perlahan, senyumannya berubah menjadi lebih manis, tetapi gigi-giginya tetap tajam. Bude mau bawa aku pulang. Iya sayang, Bude dan Pak De akan rawat kamu seperti anak sendiri. Kirana mengulurkan tangannya untuk menyambut uluran Buwati. Begitu kulit mereka bersentuhan, Buwati merasakan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Tangan Kirana tidak terasa seperti tangan anak kecil. Kulitnya kasar seperti kulit ular yang sudah mati berhari-hari. Ketika mereka berjalan pulang, Pak Sutrisno memperhatikan hal-hal aneh lainnya. Jejak kaki Kirana di tanah berlumpur tidak meninggalkan bekas sama sekali. Anjing-anjing kampung yang biasanya menggonggong pada orang asing malah melolong ketakutan dan lari bersembunyi. Bahkan kodok-kodok di sawah tiba-tiba berhenti bersuara. Bude, rumah kalian jauh? Tanya Kirana dengan suara yang kini terdengar lebih seperti anak kecil normal. Tidak jauh, sayang. Sebentar lagi sampai, jawab Buwati sambil terus menggenggam tangan dingin Kirana. Tetapi Pak Sutrisno mendengar sesuatu yang membuat bulu tengkuknya berdiri. Di bawah suara Kirana yang manis, ada suara lain, suara bisikan dalam bahasa yang tidak dia kenal, seperti mantra atau kutukan yang diucapkan dengan sangat pelan. Sesampainya di rumah, Buwati langsung membawa Kirana ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya yang kotor. Pak Sutrisno duduk di ruang tamu sambil memegang parang. Masih waspada meskipun istrinya sudah sepenuhnya menerima anak aneh itu. Dari kamar mandi terdengar suara percakapan Buwati dengan Kirana. Tetapi yang membuat Pak Sutrisno merinding adalah suara lain yang kadang-kadang muncul. Suara perempuan dewasa yang berbicara dalam nada mengancam, seolah ada orang ketiga di kamar mandi. Bu, ada apa di sana? Teriak Pak Sutrisno. Tidak ada apa-apa, Pak. Kirana lagi cerita-cerita aja sama Bude, jawab Buwati. Tetapi Pak Sutrisno yakin dia mendengar dua suara berbeda dari mulut yang sama. Setelah mandi, Kirana keluar mengenakan baju tidur lama Buwati yang dikecilkan. Yang membuat Pak Sutrisno semakin takut adalah perubahan penampilan Kirana. Kulitnya yang tadinya kotor kini bersih dan putih pucat seperti mayat. Rambutnya yang basah menetes, tetapi tetesan airnya berwarna kemerahan seperti darah encer. Pak De takut sama aku? Tanya Kirana sambil duduk di kursi dengan posisi yang aneh. Punggungnya terlalu tegak dan kakinya tidak menyentuh lantai. Tidak, nak. Pak De hanya kaget karena tiba-tiba ada anak cantik di rumah, jawab Pak Sutrisno bohong. Kirana tersenyum, kali ini senyumannya tampak normal. Pak De bohong, aku bisa dengar detak jantung Pak De. Cepat sekali seperti burung yang ketakutan sebelum aku makan matanya. Buwati yang sedang menyiapkan makanan di dapur tidak mendengar percakapan mengerikan itu. Dia terlalu bahagia akhirnya punya anak yang bisa dirawat. Kirana lapar? Tanya Buwati sambil membawa semangkuk bubur hangat. Lapar, jawab Kirana.
Tetapi ketika Bu Wati menyuapi dia, bubur itu dimuntahkan kembali dengan warna hitam pekat dan bau busuk yang menyengat. "Kirana tidak suka bubur ya? Bude buatkan yang lain," kata Bu Wati dengan sabar. "Aku tidak bisa makan makanan manusia, Bude," jawab Kirana dengan polos. "Aku hanya bisa makan yang segar dan hangat." Maksudnya, mata Kirana tiba-tiba berubah menjadi merah menyala. Mata, hati, darah yang masih mengalir, yang masih hidup ketika aku makan. Bu Wati terdiam, akhirnya mulai menyadari bahwa ada yang sangat salah dengan anak yang baru diadopsinya ini. Tetapi obsesinya terlalu kuat untuk membiarkan dia pergi. "Kalau begitu, Bude belikan ayam hidup besok." "Kirana mau," tawar Bu Wati dengan suara bergetar. Kirana bertepuk tangan kecil dengan gembira. "Mau, tapi aku tidak mau yang sudah mati. Aku mau yang masih bergerak ketika aku buka perutnya." Malam itu, mereka tidur dengan Kirana di kamar tengah. Pak Sutrisno dan Bu Wati berbaring di kamar mereka, tetapi tidak bisa memejamkan mata. Setiap beberapa menit mereka mendengar suara aneh dari kamar Kirana. Suara seperti cakar yang menggaruk dinding, suara tawa kecil yang bergema, dan suara bisikan dalam bahasa asing. Pukul 3 dini hari, Pak Sutrisno memberanikan diri mengintip ke kamar Kirana. Yang dilihatnya membuat dia hampir pingsan dari ketakutan. Kirana tidak tidur di tempat tidur. Dia menggantung terbalik di langit-langit seperti kelelawar, rambutnya menjuntai ke bawah sambil bergoyang pelan. Mata merahnya terbuka lebar, menatap langsung ke arah Pak Sutrisno yang mengintip. Yang paling mengerikan, dari mulutnya keluar lidah panjang berwarna hitam yang menjilat-jilat udara seperti mencari sesuatu. "Pak De tidak bisa tidur?" tanya Kirana tanpa mengubah posisinya yang terbalik. Suaranya bergema aneh karena posisi mulutnya yang terbalik. Pak Sutrisno langsung menutup pintu dan berlari kembali ke kamarnya. Dia mengguncang Bu Wati yang sudah tertidur lelap. "Bu, bangun! Anak itu bukan manusia," bisik Pak Sutrisno panik. "Apa, Pak? Jangan keras-keras, nanti Kirana bangun," jawab Bu Wati setengah sadar. Pak Sutrisno menceritakan apa yang baru dilihatnya, tetapi Bu Wati tidak percaya. "Pak, mungkin Bapak bermimpi atau salah lihat. Anak sekecil itu mana bisa gantung di langit-langit." Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar di pintu kamar mereka. "Pak De, Bude, aku tidak bisa tidur. Boleh tidur sama Pak De dan Bude?" Suara Kirana terdengar seperti anak kecil yang ketakutan, tetapi ada sesuatu yang salah. Suaranya datang dari arah langit-langit, bukan dari lantai. Bu Wati bangun dan membuka pintu. Kirana berdiri di depan pintu dengan baju tidur yang sudah robek di beberapa bagian. Yang membuat Bu Wati mulai ketakutan adalah mata Kirana yang kini berwarna putih polos tanpa bola mata. Dan dari sudut mulutnya menetes cairan hitam. "Kirana sakit?" tanya Bu Wati dengan suara bergetar. "Tidak sakit, Bude. Aku hanya berubah ketika malam. Ini bentuk asli aku," jawab Kirana sambil tersenyum, memperlihatkan gigi yang kini sudah berubah menjadi taring-taring panjang seperti ular. "Aku anak kuntilanak, Bude. Mama aku tinggalkan di pohon beringin supaya aku bisa cari keluarga baru. Mama bilang, kalau ada yang mau rawat aku boleh tinggal sama mereka. Tapi aku tetap harus makan sesuai naluri aku." Pak Sutrisno menarik Bu Wati ke belakangnya, siap melindungi istrinya dari makhluk mengerikan itu. "Kamu mau apa dari kami?" tanya Pak Sutrisno dengan suara gemetar. Kirana memiringkan kepalanya dengan sudut yang tidak mungkin, hampir 180 derajat. "Aku mau jadi anak kalian. Aku akan jadi anak baik, tapi kalian harus kasih aku makan sesuai kebutuhan aku." "Kebutuhan apa?" tanya Bu Wati, meskipun dalam hatinya dia sudah tahu jawabannya akan mengerikan. Kirana melangkah masuk ke kamar dengan gerakan yang janggal, kakinya bergerak tapi tubuhnya melayang. "Setiap 3 hari, aku perlu makan mata makhluk hidup."
Setiap seminggu aku perlu minum darah segar. Setiap bulan Kirana berhenti dan tersenyum lebih lebar. Setiap bulan aku perlu makan jantung manusia yang masih berdetak. Buwati langsung pucat mendengar daftar kebutuhan mengerikan itu. Obsesinya terhadap anak mulai tergoyahkan oleh kenyataan bahwa anak yang didambakannya adalah monster pembunuh. Jantung manusia? Bisik Buwati. Iya, Bude. Tapi tenang, aku pilih yang jahat-jahat aja. Seperti orang yang suka mukulin istri atau yang suka korupsi uang desa. Aku bisa tahu kok siapa yang jahat dari bau jiwanya. Jelas Kirana dengan nada polos seolah membicarakan hal biasa. Pak Sutrisno sudah tidak tahan lagi. Dia mengambil parang yang tersimpan di bawah tempat tidur. Kamu harus pergi dari rumah ini. Kami tidak bisa memelihara monster seperti kamu. Mata Kirana tiba-tiba berubah menjadi hitam legam lagi dan aura dingin yang mengerikan mulai memenuhi ruangan. Suhu udara turun drastis hingga napas mereka menguap putih. Monster, bisik Kirana dengan suara yang mulai berubah menjadi suara perempuan dewasa. Tapi kalian sudah bilang mau rawat aku seperti anak sendiri. Kalian sudah janji sama aku. Tiba-tiba, parang di tangan Pak Sutrisno menjadi sangat panas hingga dia terpaksa melepaskannya. Parang itu jatuh ke lantai dengan mata pisau yang memerah seperti besi yang dipanaskan. Aku tidak suka dipanggil monster, kata Kirana dengan nada mengancam. Aku hanya anak kecil yang butuh keluarga. Dan kalian sudah setuju jadi keluarga aku. Kirana mengangkat tangan kecilnya dan tiba-tiba semua pintu dan jendela di rumah tertutup rapat dengan suara bantingan keras. Lampu-lampu padam hanya menyisakan cahaya merah yang memancar dari mata Kirana. Sekarang kita sudah jadi keluarga dan keluarga tidak boleh saling ninggalin, bisik Kirana sambil tersenyum mengerikan dalam kegelapan. Buwati mulai menangis, menyadari bahwa obsesinya telah membawa bencana yang tidak bisa diundurkan lagi. Kirana duduk di tepi tempat tidur mereka, kakinya yang kecil bergoyang-goyang seperti anak normal. Tetapi dalam kegelapan, mata merahnya menyala seperti lampu senter yang menyorot wajah ketakutan pasangan itu. Besok pagi, Pak De harus beli ayam hidup untuk aku. 5 ekor. Kata Kirana dengan suara yang kembali seperti anak kecil. Aku mau makan matanya satu-satu, pelan-pelan, supaya rasanya lebih enak. Kirana, kamu masih anak kecil. Harusnya kamu main boneka, sekolah, berteman sama anak-anak lain, kata Buwati dengan suara bergetar. Kirana tertawa, suaranya bergema mengerikan di ruangan gelap. Aku sudah coba main sama anak-anak lain, Bude. Tapi mereka selalu lari kalau lihat aku makan mata kelinci. Mereka bilang aku seram. Lalu, berapa lama kamu sudah seperti ini? Tanya Pak Sutrisno, berusaha memahami makhluk apa yang sekarang tinggal di rumahnya. Umur aku sudah 50 tahun, Pak De. Tapi bentuk aku tetap seperti anak 7 tahun karena waktu itu aku mati dalam kandungan Mama. Mama jadi kuntilanak, terus melahirkan aku di alam gaib. Jelas Kirana sambil bermain dengan rambutnya yang bergerak sendiri. Selama 50 tahun itu, aku sudah tinggal sama 12 keluarga. Tapi mereka semua akhirnya takut dan coba usir aku. Jadi aku harus beresin mereka supaya mereka tidak cerita sama orang lain tentang aku. Buwati dan Pak Sutrisno saling bertatapan dengan mata penuh ketakutan. Beresin, maksudnya? Aku makan jantung mereka pas mereka tidur. Mereka mati dengan wajah ketakutan yang lucu sekali, jawab Kirana sambil tertawa kecil. Tapi tenang, aku sayang sama Pak De dan Bude. Kalian tidak akan aku makan selama kalian nurut sama aku. Kirana berdiri dan berjalan ke jendela yang tertutup rapat. Dengan kuku panjangnya, dia menggaruk kaca jendela hingga menimbulkan suara yang membuat merinding. Aku lihat ada tetangga yang masih bangun. Pak Karjo lagi marah-marah sama istrinya. Aku dengar dia mukul istri dia. Mata Kirana berkilat lebih merah.
Kayaknya jantung Pak Karjo cocok buat makanan bulan ini. Jangan, teriak Bu Wati. Pak Karjo memang sering marah, tapi dia bukan orang jahat. Kirana menoleh dengan gerakan leher yang berputar 180 derajat tanpa mengubah posisi tubuhnya. Pemandangan itu membuat Pak Sutrisno hampir muntah ketakutan. Bude mau larang aku makan, nanti aku kelaparan. Kalau aku kelaparan, aku bisa kehilangan kontrol dan makan siapa aja. Ancam Kirana dengan senyuman manis yang kontras dengan kata-kata mengerikannya. Malam itu berlalu dengan Pak Sutrisno dan Bu Wati tidak bisa tidur sama sekali. Mereka hanya berbaring kaku di tempat tidur, sementara Kirana duduk di kursi sambil memperhatikan mereka dengan mata yang tidak pernah berkedip. Setiap kali salah satu dari mereka mencoba untuk bangkit atau bergerak, Kirana akan bertanya dengan nada manis, "Mau kemana, Pak De? Bude mau apa?" Ketika fajar mulai menyingsing, Kirana tiba-tiba berubah kembali menjadi seperti anak normal. Mata merahnya kembali hitam biasa, taring-taringnya menyusut menjadi gigi anak kecil, dan auranya yang mengerikan menghilang. "Selamat pagi, Pak De Bude," sapa Kirana dengan ceria sambil meloncat turun dari kursi. "Aku lapar." "Pak De sudah siap beli ayam untuk aku?" Bu Wati bangun dengan mata sembab dan wajah pucat. Semalam dia memikirkan cara untuk kabur atau minta tolong, tetapi dia sadar bahwa Kirana bisa mendengar semua yang dia pikirkan. "Kek Kirana sayang," Bude mau tanya, "kalau Pak De dan Bude tidak bisa kasih kamu makan seperti yang kamu mau, kamu akan gimana?" Tanya Bu Wati dengan suara berharap. Kirana memiringkan kepala sambil tersenyum polos. "Ya, aku terpaksa makan Pak De dan Bude dong, tapi aku akan makan pelan-pelan supaya Pak De dan Bude tidak cepat mati, biar kita bisa main bareng lebih lama." Jawaban polos itu diucapkan dengan nada manis, seperti anak kecil yang membicarakan permainan, membuat kedua orang tua angkatnya merinding hingga ke tulang. Pak Sutrisno bangkit dengan langkah sempoyongan. "Baiklah, Pak De akan beli ayam, tapi kamu harus janji tidak akan ganggu tetangga-tetangga." "Janji," kata Kirana sambil mengangkat kelingking kecilnya. "Asalkan Pak De dan Bude tidak coba kabur atau panggil polisi. Kalau kalian coba lapor, aku akan bunuh satu desa sebelum mereka bisa tangkap aku." Ketika Pak Sutrisno pergi ke pasar, Bu Wati tinggal sendiri dengan Kirana. Anak itu duduk di ruang tamu sambil bermain dengan boneka jerami, tetapi sesekali matanya melirik ke arah Bu Wati dengan tatapan yang membuat bulu kuduk berdiri. "Bude sedih?" tanya Kirana tiba-tiba. "Tidak, sayang. Bude hanya capek," jawab Bu Wati bohong. "Bude bohong. Aku bisa cium bau kesedihan dari Bude, bau yang asam dan panas," kata Kirana sambil menghirup udara dalam-dalam. "Bude menyesal sudah bawa aku pulang." Bu Wati tidak bisa menyembunyikan air matanya lagi. 20 tahun menginginkan anak, dan sekarang dia mendapatkan mimpi buruk yang tidak bisa dia bangunkan. "Aku tahu Bude takut sama aku," kata Kirana sambil berhenti bermain boneka. "Semua orang tua angkat aku selalu begitu. Awalnya senang, terus takut, terus coba buang aku." Kirana berdiri dan berjalan mendekati Bu Wati yang duduk di kursi sambil menangis. "Tapi aku tidak mau dibuang lagi, Bude. Aku capek pindah-pindah rumah. Aku mau punya keluarga yang permanen." "Kirana, Bude akan sayang sama kamu. Tapi tolong jangan sakiti orang-orang di desa ini. Mereka orang baik," pinta Bu Wati dengan suara bergetar. Kirana naik ke pangkuan Bu Wati seperti anak kecil yang manja, tetapi tubuhnya yang dingin membuat Bu Wati merasa seperti memeluk mayat. "Bude, aku tidak jahat kok. Aku cuma butuh makan, sama seperti Bude butuh makan nasi. Bedanya, makanan aku masih hidup," kata Kirana sambil mengelus pipi Bu Wati dengan tangan kecil yang dingin. "Tapi kenapa harus mata dan jantung? Kenapa tidak makanan biasa?"
Tanya Buwati putus asa. Karena aku bukan manusia biasa, Bude. Aku makhluk yang lahir dari dendam dan kematian. Makanan aku harus sesuai dengan sifat aku. Jelas, Kirana dengan nada sabar seperti guru yang mengajar murid. Pak Sutrisno kembali dengan kantong berisi 5 ekor ayam hidup. Wajahnya pucat dan tangannya gemetar ketika melihat Kirana yang duduk di pangkuan Buwati dengan pose yang terlalu akrab untuk makhluk seperti dia. "Ayamnya sudah datang," seru Kirana girang sambil melompat turun dari pangkuan Buwati. Kirana mau makan di mana?" tanya Pak Sutrisno berharap tidak harus menyaksikan ritual mengerikan itu. "Di halaman belakang aja, Pak De, biar darahnya tidak ngotori rumah," jawab Kirana sambil mengeluarkan 1 ayam dari kantong. Ayam itu langsung panik dan mencoba terbang ketika dipegang Kirana, seolah merasakan aura kematian dari anak kecil itu. Tetapi pegangan Kirana terlalu kuat, kukunya yang tiba-tiba memanjang menancap ke tubuh ayam hingga tidak bisa bergerak. "Pak De dan Bude mau lihat tidak? Cara aku makan lucu loh," tawar Kirana dengan senyuman polos. Tidak usah, nak. Pak De dan Bude tunggu di dalam saja," jawab Pak Sutrisno cepat. Mereka masuk ke rumah dan menutup pintu, tetapi tidak bisa menghindari suara-suara mengerikan dari halaman belakang. Suara ayam yang berteriak ketakutan, suara seperti sesuatu yang basah dirobek, dan yang paling mengerikan, suara Kirana yang tertawa senang sambil berkata, "Enak sekali matanya, masih hangat dan bergerak." Setelah sarapan yang mengerikan itu, Kirana masuk kembali ke rumah dengan mulut berlumuran darah dan bulu ayam menempel di bajunya. Tetapi yang paling mengerikan adalah ekspresi kepuasan di wajahnya, seperti anak yang baru selesai makan permen favorit. "Makasih ya Pak De Bude, ayamnya enak banget. Matanya kenyal dan berair," kata Kirana sambil menjilat darah di sudut mulutnya dengan lidah yang terlalu panjang untuk anak seusianya. Buwati berlari ke kamar mandi dan muntah-muntah mendengar deskripsi mengerikan itu. Pak Sutrisno hanya bisa duduk terpaku, menyadari bahwa hidup mereka sekarang akan dipenuhi teror setiap hari. "Bude sakit?" tanya Kirana dengan nada khawatir yang terdengar tulus. "Aku punya obat. Darah ayam segar bagus untuk kesehatan lo." Tidak usah Kirana, Bude hanya pusing sedikit," jawab Buwati sambil keluar dari kamar mandi dengan wajah pucat pasi. Siang hari, tetangga-tetangga mulai berdatangan untuk menanyakan tentang anak baru yang mereka lihat semalam. Pak Sutrisno dan Buwati terpaksa memperkenalkan Kirana sebagai anak yatim piatu yang mereka adopsi. Yang membuat situasi semakin mencekam adalah reaksi Kirana terhadap tamu-tamu itu. Ketika Pak RT datang berkunjung, mata Kirana tiba-tiba berubah menjadi merah sekilas sambil menghirup udara dalam-dalam. "Pak RT bau amis," bisik Kirana ke telinga Buwati. "Seperti bau orang yang suka korupsi. Jantungnya pasti enak." Buwati langsung memeluk Kirana erat-erat, berusaha mengalihkan perhatian anak mengerikan itu. "Kirana, main boneka yuk." Tetapi kehadiran Kirana sudah mulai menimbulkan keanehan di desa. Hewan-hewan peliharaan tetangga mulai mati satu persatu dengan cara yang aneh. Mata dicungkil, darah terkuras habis, tetapi daging tidak dimakan. Anak-anak kecil di desa mulai sering mimpi buruk tentang anak perempuan bermata merah yang mengintip mereka dari jendela. Malam ketiga, teror yang sesungguhnya dimulai. Pukul 2 dini hari, Pak Sutrisno terbangun mendengar suara langkah kaki di atap rumah. Langkah itu berjalan bolak-balik di atas genteng dengan ritme yang aneh. 3 langkah cepat, berhenti, lalu 1 langkah lambat. Berulang-ulang, seperti ada yang sedang menari di atas atap. Pak Sutrisno mengecek kamar Kirana dan menemukan tempat tidurnya kosong. Selimutnya masih hangat, seolah baru saja ditinggalkan. Jendela kamar terbuka lebar, meskipun tadi malam sudah dipastikan tertutup rapat. "Bu, bangun, Kirana hilang," bisik Pak Sutrisno sambil mengguncang istrinya.
Mereka keluar rumah untuk mencari Kirana dan melihat pemandangan yang membuat darah mereka membeku. Kirana berdiri di atas atap rumah Pak Karjo. Matanya menyala merah dalam kegelapan sambil mengintip ke dalam rumah melalui genteng yang diangkatnya. "Kirana, turun dari sana!" panggil Pak Sutrisno dengan suara yang berusaha tidak keras agar tidak membangunkan tetangga. Kirana menoleh dengan gerakan kepala yang berputar 180 derajat tanpa memutar tubuh. Senyumannya tampak mengerikan dari kejauhan, gigi-giginya berkilat putih dalam kegelapan. "Sebentar, Pak D, aku lagi lihat Pak Karjo tidur, jantungnya berdetak pelan-pelan. Enak banget kayaknya," jawab Kirana dengan suara yang terdengar dari segala arah. Tiba-tiba, dari dalam rumah Pak Karjo terdengar jeritan ketakutan. Pak Karjo terbangun dan melihat sosok anak kecil mengintip dia dari lubang di atap dengan mata merah menyala. "Tolong, ada hantu! Ada hantu di atap!" teriak Pak Karjo sambil berlari keluar rumah dengan panik. Kirana tertawa keras, suaranya bergema mengerikan di seluruh desa. "Pak Karjo lucu ya, Pade. Larinya kayak ayam yang mau dimakan." Satu persatu tetangga mulai terbangun dan keluar rumah. Mereka melihat Kirana yang masih berdiri di atap sambil tertawa. Rambutnya berkibar-kibar meskipun tidak ada angin. "Itu anak siapa yang ada di atap?" tanya Bu Siti sambil menunjuk ke arah Kirana. Pak Sutrisno dan Bu Wati tidak tahu harus menjawab apa. Mereka hanya bisa berdiri dengan wajah pucat, sementara anak angkat mereka mempertontonkan sifat aslinya di depan seluruh desa. "Kirana, turun sekarang!" teriak Bu Wati dengan putus asa. Kirana melompat turun dari atap dengan gerakan yang tidak alami. Tubuhnya melayang pelan seperti bulu sambil rambutnya berkibar ke atas. Ketika kakinya menyentuh tanah, dia langsung berlari ke arah orang tuanya sambil tersenyum polos. "Maaf Bude, aku bosan di kamar. Jadi jalan-jalan sebentar," kata Kirana sambil memeluk kaki Bu Wati. Keesokan harinya, seluruh desa sudah membicarakan kejadian aneh malam sebelumnya. Pak RT mengadakan rapat darurat untuk membahas anak aneh yang tinggal di rumah Pak Sutrisno dan Bu Wati. "Pak Sutrisno, anak itu siapa sebenarnya? Dari mana asalnya?" tanya Pak RT dengan nada curiga. Pak Sutrisno tidak bisa menjawab dengan jujur. Dia hanya mengatakan bahwa Kirana adalah anak yatim piatu yang mereka temukan dan adopsi. Tetapi jawaban itu tidak memuaskan warga desa yang sudah mulai ketakutan. "Sejak anak itu datang, hewan-hewan peliharaan kami mulai mati aneh. Kucing saya kemarin ditemukan dengan mata dicungkil," lapor Bu Siti. "Anjing saya juga, darahnya habis, tapi dagingnya tidak dimakan," tambah Pak Warno. Sementara rapat berlangsung, Kirana duduk di beranda rumah sambil bermain boneka jerami. Tetapi yang membuat warga semakin takut adalah cara dia bermain. Dia mencabut mata boneka itu satu persatu sambil berbicara sendiri dengan suara yang kadang terdengar seperti anak kecil, kadang seperti perempuan dewasa. "Mata kiri dulu, lalu mata kanan. Enak ya rasanya," gumam Kirana sambil tertawa kecil. Pak RT dan beberapa warga memberanikan diri mendekati Kirana untuk berbicara langsung. "Kirana, nak, kakek mau tanya, kamu suka main apa?" tanya Pak RT dengan suara lembut, berusaha bersikap ramah. Kirana mengangkat wajahnya dan tersenyum manis. Tetapi mata hitamnya tampak terlalu dalam, seperti lubang yang tidak berdasar. "Aku suka main dokter-dokteran, kakek. Aku buka perut boneka, keluarin isi perutnya, terus aku makan," jawab Kirana dengan polos sambil menunjukkan boneka jerami yang sudah dirobek perutnya. "Dan aku suka main sama hewan, tapi mereka selalu mati kalau main sama aku. Tidak tahu kenapa," lanjut Kirana sambil memiringkan kepala dengan sudut yang tidak wajar. Pak RT mundur beberapa langkah, merinding mendengar jawaban anak itu. Ada sesuatu yang sangat salah dengan Kirana, tetapi dia tidak bisa membuktikan apa-apa.
Malam itu, warga desa mengadakan ronda ekstra ketat. Mereka bergiliran menjaga desa dari gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh anak aneh itu. Tetapi Kirana sudah terlalu lapar untuk dipedulikan lagi. Sudah 3 hari sejak dia makan mata ayam, dan nalurinya sebagai anak kuntilanak mulai tidak terkendali. "Pakde, Bude," panggil Kirana tengah malam dengan suara yang mulai berubah menjadi suara monster. "Aku lapar, sangat lapar. Kalau tidak dikasih makan malam ini, aku tidak bisa jamin keselamatan desa ini." Mata Kirana sudah berubah merah menyala, taring-taringnya mulai memanjang, dan dari tubuh kecilnya mulai memancar aura kematian yang pekat. Pak Sutrisno dan Bu Wati sadar bahwa malam ini akan menjadi malam terakhir kedamaian di Desa Wonokerto. Malam yang mengerikan baru saja dimulai di Desa Wonokerto. Apakah Pak Sutrisno dan Bu Wati bisa menghentikan Kirana sebelum dia membantai seluruh desa? Atau apakah obsesi mereka terhadap anak akan menghancurkan semua orang yang mereka cintai? Like dan subscribe untuk cerita horor Indonesia yang lebih mencekam